Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali. Ini nanti sampean jam kedua ada nggak? Jam setelah ini? Oh, oke. Karena mungkin kakak kelas mau mulai ini jam birore. Oke, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pengantar hukum. Di minggu-minggu kemarin mungkin kita sudah membahas tentang konsep dasar tentang hukum atau sebelum kita memahami tentang hukum. Jadi ada kaidah sosial, ada kaidah agama, ada kaidah adat dan sebagainya. Mungkin kesimpulan terakhir kemarin adalah ketika munculnya kaidah hukum atau hukum formal, itu bukan berarti melemahkan hukum agama, bukan berarti melemahkan hukum adat, bukan berarti melemahkan hukum sila, tetapi memperkuat, mempertegas. Nah, yang menjadi persoalan adalah terus apa bedanya Pak? Kaidah sosial, kaidah agama, kaidah hukum itu. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang kaidah hukum, atau bisa juga sudah masuk ke ranah mata kuliah kita terkait dengan hukum. Ya. Mungkin banyak pemahaman kita tentang hukum mungkin sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita baca, sehingga pemahaman kita tentang hukum bisa juga bermacam-macam. Nah, pengertian hukum di sini bisa diartikan bahwa hukum itu adalah ilmu yang sangat dinamis, selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak sama dengan hukum ilmu alam atau ilmu fisika yang nyata. Hukum itu mengatur hampir segala aspek kehidupan dan melindungi manusia sejak dalam kandungan sampai dia dimakamkan. Ini pemahaman dasar tentang, jadi hukum itu mengatur semua aspek kehidupan. Tetapi mungkin ada beberapa hukum yang tidak. Jadi hukum itu basicnya ada dari kaidah agama, adat, susila. Ada berbagai macam definisi tentang hukum. Ini tergantung kepada sudut pandang atau cara masing-masing memahami, menafsirkan sebuah pengertian hukum itu. Jadi kalau disatukan definisi hukum, pasti tidak ada yang bisa memuaskan, bisa diterima semua pihak. Ya memang kalau kita rumusnya kehidupan itu, segala sesuatu itu tidak akan mungkin bisa ditafsirkan secara komprehensif, secara penuh, secara utuh pemahaman itu. Misalnya apapun yang Anda lihat, coba ini apa? Misalnya. Oh itu benda Pak yang bertuliskan fisik. Tapi saya megang ini adalah remote adik-adik. Kenapa ada tulisan di bawah fisik? Karena ini miliknya LCD yang berada di gedung. Nah itu kan bisa juga macam-macam. Nah begitu juga ketika ngomong pengertian, penafsiran, definisi, ini juga akan terpengaruh oleh siapa yang menyampaikan, dari sudut pandang mana dia sehingga bisa juga ada orang itu sepakat, ada yang tidak sepakat. Seperti contoh, ini yang paling terkenal di pengantar ilmu hukum itu, yaitu Profesor Dr. Mr. Van Apeldoorn dalam bukunya Intelligence, bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang apakah yang disebut dengan hukum itu. Apeldoorn itu gak wani definisi no. Jadi tidak akan mungkin, tidak akan bisa memberikan definisi asal. Jadi definisi menurut hukum Apeldoorn di sini sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. Dia tidak, jadi bahasa itu tidak akan mampu menafsirkan apa saja yang menjadi kenyataan kita. Ya,
Jadi pendapat Apeldoorn itu seperti itu. Kemudian ada pendapat juga dari para sarjana seperti Profesor Dr. Utrecht. Dia menafsirkan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang isinya adalah perintah, larangan, yang mengurus tata tertib masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Itu menurut Utrecht. Hukum kok apa ya isine larangan perintah iku lho Pak, pokok iku. Kalau JTC Simorangkir dan Mak Warso Pratono mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa. Tadi di awal saya sampaikan, sebelum Anda mempelajari memahami tentang hukum, kesimpulan terakhir dari pemahaman kita tentang kaidah sosial, kaidah agama, adanya hukum ini bukan berarti melemahkan hukum itu, tetapi mempertegas. Maka di sini oleh JTC Simorangkir dipahami bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Artinya yang tidak bisa dilakukan secara utuh, misalnya terkait dengan kaidah agama, dipertegas di hukum, norma hukum ini. Misalnya, kalau Anda nggak sholat, dosa sampai. Malah gak sholat juga popo, gak mate. Bukti ini aku gak sholat juga semaput. Bukti ini mau kok gak sholat ya sugih. Itu urusan agama, rek. Bagi mereka ya, agama itu urusan hati, urusan keimanan, keyakinan. Bagi sampean yang tidak beriman, gak sholat ya wajar, gak ada rasa apa-apa, gak punya rasa berdosa. Suatu misalnya Mbak Sheila, ibu Anda saya kata-katakan jelek misalnya, Anda marah nggak? Nah, misalnya. Nah, berarti ada sebuah ikatan, ada sebuah harus diperhatikan. Jadi di Simorangkir ini intinya pemahaman hukum itu adalah bersifat memaksa, mempertegas. Jadi ini sampai niku dikandani gak kenek, diwasno gak ngandel, dikandani gak kenek, ditapuk pancet, ya wes tak cekel, tak mak tak kepuki, tak lebok ke penjara. Selesai. Jadi pertama Simorangkir itu mengatakan bahwa hukum itu peraturan yang bersifat maksa. Yang kedua adalah menentukan langkah-langkah tingkah laku manusia. Kemudian yang terakhir itu ada badan, ada lembaga, ada institusi yang menciptakan, yang mengesahkan. Jadi ada bentuk tertulisnya. Sopo sing peraturan iki Pak Lurah. Wujudnya apa? Bisa juga perdes, bisa juga keputusan kepala desa, bisa juga edaran, bisa juga himbauan. Berarti kalau Anda melanggar edaran Pak Lurah, berarti Anda melanggar kebijakan di desa kita. Berarti kan ada yang membuat. Terus tanggung jawabnya langsung nang Pak Lurah. Sampai nggak setuju, ngadep Lurah dewi. Lurah kan mau dikandani, nggak boleh kok terus saya. Kalau kamu nggak sepakat dengan aturan saya, keluar dari desa saya. Sanksinya deh. Pak Lurah kula niku lho ternyata wis gak iso. Gak relan liyane, gak rai tanggane. Itu berarti ada institusi, ada lembaga, ada seorang yang menetapkan. Terus kaidah agama ada enggak, Pak? Oh, ada, ya Tuhan. Berarti kon salah, dosa kon. Sono Gusti Allah kon, jauh sepuro. Astagfirullahaladzim, Maria. Dan yang terakhir bahwa menurut Simorangkir itu berarti hukum itu bersifat memaksa, isinya tingkah laku, ada institusi yang menetapkan. Yang terakhir ada sanksinya, ada hukumannya secara tegas, baik pidana maupun perdata, bisa denda, bisa penjara. Nah, dari pemahaman tentang kaidah hukum atau norma hukum,
Ini seperti JTC Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Pengantar Ilmu Hukum atau Tata Hukum di Indonesia, bahwa unsur-unsur hukum itu harus berisi tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Berarti yang diatur itu ya urusannya masyarakat. Gak oleh kon ngatur-ngatur negara, ngatur kamu wajib beragama Islam, kamu wajib, tidak boleh kalau kamu tidak beragama, tidak boleh. Berarti urusannya hablum minan nas. Kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh menipu, kamu tidak boleh ismolino. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi, artinya ada institusi yang menetapkan. Ini tertulis, hukum harus tertulis. Misalnya kalau Anda melanggar undang-undang apa, pasal berapa, itu jelas lah. Jadi ngomong hukum itu harus ada fakta, ada data, sifatnya memaksa, dan sanksinya harus tegas. Walaupun ketegasan itu bisa minimal, bisa maksimal. Bisa minimal, mungkin bisa juga dia melakukan itu bukan karena disengaja, keterpaksaan, atau bisa juga kelalaian. Tapi nek disengojo, wah ya beda lagi. Harus semaksimal mungkin sanksi. Kemudian ciri-ciri hukum yang lain itu adanya perintah atau larangan. Itu seperti yang pemahaman para pakar di atas. Perintah atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Jadi hukum itu tidak boleh berlaku serampangan atau tebang pilih dan sebagainya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak boleh. Walaupun ketika ke atas kok tumpul Pak, ya mungkin ada pertimbangan lain. Kemudian sifat daripada hukum itu mengatur dan memaksa. Jadi hukum itu merupakan aturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa orang untuk menaati tata tertib itu dalam masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap siapapun yang tidak patuh dalam menaati. Itu harus, ini hukum harus seperti itu. Walaupun mungkin bisa juga hukumnya itu, ya namanya hukum itu kan produk politik ya, produk pilihan. Nanti ono kalane iku wong ya sepakat, ono sing gak sepakat, ono sing gak ngereken, itu pasti ada. Tetapi kalau itu sudah menjadi produk hukum, siapapun harus melaksanakan. Ngene iki lho ya apa sih dikongkon ngene. Nah, wis guys, wis putusane ngono. Itu seperti itu. Oke. Nah, tujuan daripada hukum itu adalah memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan dan sebanyak-banyaknya orang. Bisa memberikan kebahagiaan, perlindungan kepada sebanyak-banyak kebahagiaan, sebanyak-banyak yang dilindungi, sebanyak-banyak orang yang menikmati. Kok gak hanya kepentingan sesaat. Misalnya yang rame-rame kemarin, wah karena katanya nyalon ae undang-undangnya dileh, dinom-nom ya. Gak seperti itu. Undang-undang harus berpikir bahwa ketika usia itu diturunkan, misalnya, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 35 tahun. Itu kan sejak ini kan gak ngomong personal si dia saja, karena mungkin kebetulan dia mau mencalonkan seakan-akan untuk kebutuhan. Tetapi hakikatnya adalah siapapun kalau mempunyai persyaratan dan kemampuan finansial, materi, partai politik, segalanya untuk mencalonkan usianya dulu, silakan. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi mungkin karena urusan politik bisa juga kebetulan dia mencalonkan seakan-akan dia yang ini
secara hukum harus, anak ingat prinsip hukum ini, harus memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan dan sebanyak-banyak orang yang menerima manfaat. Apa gak ono ta arek sing usia sakmono sing apa gak oleh. Bagi kaum muda, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk nek sing tuwek terus bapakmu terus, ya nek bapakmu kuat, ya bapakmu moro-moro mati, moro-moro sakit ya piye. Suatu saat kita harus berdiri sendiri. Tujuan yang kedua hukum itu adalah melindungi kepentingan pribadi maupun seluruh masyarakat. Jadi tujuan daripada hukum itu melindungi pribadi atau masyarakat. Atau kalau bahasa hukum itu bersifat privat atau publik. Jadi makanya di dalam urusan hukum ada yang hukum itu berlaku secara privat, ada yang berlaku secara publik. Maksudnya apa? Nek urusan hukum privat pribadi, ono sing urusan hukum itu sing nanggung awakmu dhewe. Misalnya Reza membunuh temannya, yo tanggunganmu. Mosok Sela melo-melo. Kon koncone Sela yo Sela katono pisan lho, yo gak ngono. Kok ora. Ketika itu perbuatan yang kamu lakukan ya tanggung jawabmu. Misalnya kamu dilahirkan dari orang tua petani, mosok Pak Lurah kon melok-melok ngingoni awak. Yo ikut dia sebagai institusi kepala daerah, kepala desa, tapi secara utama wajib itu adalah orang tua. Karena hukum agama, hukum adat, hukum nasional, hukum pemerintah, kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Makanya di dalam hukum tadi bahwa pengertian hukum itu memberikan perlindungan dari dia sejak lahir sampai dia meninggal. Jadi misalnya ini Reza lahir terus mati, wong tuamu gak ada kewajiban kuliah awakmu, gak ada kewajiban nukono susu awakmu waktu ini ya. Semisal kemarin misalnya orang tuamu tidak memberikan ASI, tidak memberikan makan gizi, ya dituntut bapakmu, ke penjara pakmu. Yang ketiga, tujuan daripada hukum itu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi adanya hukum itu bukan berarti itu batas-batasin, enggak. Orang itu biar tahu batas, tahu diri. Pengetahuan yang paling mahal, pengetahuan yang itu adalah orang itu mengetahui kemampuannya, mengetahui batasan. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Itu yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Dan awakmu gak ngerti batas, gak sopan. Kamu semau mudah ya, kena sanksi hukum awakmu ya. Yang berikutnya, tujuan daripada hukum itu adalah mengabdi pada tujuan negara. Jadi adanya peraturan, adanya konstitusi, adanya undang-undang itu adalah kembali kepada tujuan cita-cita sebuah negara. Kenapa harus negara? Ya, karena kita hidup bermasyarakat dalam satu negara, satu ikatan sebuah negara. Negara itu terbentuk karena komitmen, karena perjanjian dari individu ke individu menjadi suatu kelompok, menjadi sebuah negara. Dari A, B menjadi keluarga. Gitu. Kemudian yang kelima, tujuan daripada hukum itu menciptakan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam masyarakat sebagai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi adanya peraturan itu yo bukan cek kapok arek iku, cek kasih do nyalokno arek iku yo kamu ngono. Adanya peraturan itu ya biar terjamin hak orang lain, batas orang lain terhadap kita terhadap orang lain itu ada. Misalnya Reza sama Sela, kamu belum ada status perkawinan, kamu belum status saudara, cok macam-macam konsial. Beda lagi kalau kamu memang sasa kok Pak.
Misalnya, ya wis sakarepmu sa ngono. Papan lungguk jejer, papan pang-pang bandak ngono. Bang mulai disusu, bang mulai gak mulai bandak ngono. Itu secara hukum Anda sudah terlindungi karena hukum menyesahkan Anda. Itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan peranan hukum. Tadi dikatakan tujuan peranan menciptakan keadilan, justice. Artinya di sini adalah menjamin hak individu, hak kelompok untuk menjalankan tujuan dan keinginannya mencapai sebuah kebahagiaan. Misalnya gini, Sela kepin kuliah, Reza kepin kuliah, terus Mbak Indah gak sama Bu wadaring iso. Beda, gak apa-apa, terserah hak mereka. Hati ada jaminan keadilan. Ada kepastian hukum atau serta naik. Jadi status itu juga mempengaruhi, memberikan status jelas. Misalnya adik Sela Reza itu statusnya apa? Mahasiswa UNIN misalnya, pemerintahan misalnya. Ada kepastian. Buktinya apa? Apa ya Pak? Saya nggak punya bukti Pak. Tapi NIM saya sudah ada Pak. Cek aja di online. Sekarang kan zamannya itu Pak. Cek aja Pak di laporan mahasiswa. Oh iya ya jenengmu nomormu iki 525 03 06 002 Pak. Apal rek. Yang ketiga memberikan manfaat utility. Jadi hukum itu harus memberikan manfaat, bukan menjadi industri. Manfaatnya apa? Memberikan manfaat karo penegak hukum Pak. Kena gaya alasan golek sandang pangan. Pengacara, bu hakim, bu jaksa. Ya bukan itu. Manfaat harus keseluruhan. Memberikan jaminan pada masyarakat, jaminan pada hidup. Mewujudkan kehidupan bersama dan yang dicita-citakan. Jadi hukum itu peranannya untuk menjamin, mewujudkan cita-cita bersama. Jadi tujuannya apa sih? Cek uripe tenang, tentrem. Iki misalnya nek jalan itu gak diatur ya, gak ada peraturan lalu lintas. Sakarepe dhewe wong ono peraturan lalu lintas wis dikei rambu-rambu, di tengah dikei marka. Ngono ya ono jek ono sing liwat melawan arus ya. Coba iku lho, karep-karepku aku gopoh ngono. Ya iyalah, gak apa-apa ya men yo gopoh, tapi yo aja ngawur mlakune. Wae minggir ngiwa, minggir nengen. Ya di artinya harus ada peraturan. Nek kalau peraturan rek, motor misalnya sing teko etan minggir nengen rene, sing kene minggir rene, sing kene kok sing disiplin minggir ngiwo. Wah akhirnya macet tambah. Wis gantian, sampean teko etan minggir ngiwo, berarti harus ke sebelah selatan. Ojo kok sampean teko etan minggir nang ke utara. Iya, aku katanya nyalip, tapi ya aja gena-genan aku main nang liya sing teko kulep dari partai kan aku. Lah, itulah wujud adanya sebuah peraturan itu biar sama-sama jalan, sama-sama mencapai tujuan. Itu maksudnya itu. Bukan hukum cek api, ya memang ketika itu dijalankan dengan baik akan menjadi sebuah keindahan. Kayak semut deh, jalan ketemu kancane lereng dulu sama ngono. Oke. Maka dari sini bahwa hukum itu dan keadilan. Ada yang mengatakan bahwa G.W. Paton mesitir pendapat Salmon bahwa bukanlah berarti hukum itu keadilan, tetapi hukum itu merupakan suatu alat di mana keadilan itu dapat dicapai. Ini Salmon. Jadi bukanlah berarti hukum itu keadilan. Hukum itu bukan keadilan, cuma media, alat media untuk mencapai sebuah keadilan.
Tapi hukum juga merupakan alat di mana keadilan itu dapat dicapai. Ini menurut pendapat Salmon kalau kaitannya hukum dan keadilan. Nah, hukum dan keadilan, hukum dan ini saling berhubungan, saling membutuhkan. Kalau hanya menitik beratkan pada salah satunya, mengabaikan yang lain, maka hasilnya dapat digambarkan dalam konsep ini. Jadi ada istilah sumun ius summa iura. Bahasa hukum ini banyak dipengaruhi oleh penjajah Belanda. Jadi banyak bahasa-bahasa hukum itu mengadopsi dari pemikiran penjajah Belanda. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Ya apa maksudnya? Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Siapa itu? Jadi semakin banyak keadilan itu dituntut, maka hasilnya justru ketidakadilan. Jadi maksudnya di sini keadilan tertinggi itu bukanlah ketidakadilan yang tertinggi. Jadi wong ku nek kakean nuntut njaluk keadilan, berarti keadilan itu semakin tidak ada. Banyak tuntutan, banyak peraturan. Wong nek kakek ngomong, kakek cocok, kakek berarti kan banyak tuntutan, banyak keinginan. Ya malah gak keturutan, ya. Ayo, sing iki durung dituruti awak njaluk iki ngene. Ada lex duro sed temen scripta. Ya, artinya di sini undang-undang adalah keras, akan tetapi memang demikianlah. Kalau kita membaca undang-undang, nampak memuat ketentuan sungguh-sungguh tegas dan tidak meragukan, berlaku sama setiap orang yang melanggarnya. Apabila maka hasilnya adalah ketidakadilan. Oh, poinnya semakin banyak aturan, semakin banyak tambah gak jelas, tambah gak adil. Ini kau oleh. Ya tambah kamu tertekan akhirnya ya. Guys, biarlah berjalan. Oke lah, apa sih keinginannya? Pokoknya sampai kita bahagia, selesai. Dengan cara apapun monggo. Tapi nek sak durunge wis ngomong wis kudu ngene yo. Ini wis. Akhirnya gak keturutan wis. Jadi ya sama halnya yang sering saya asumsikan kepada adik-adik, kepada kakak kelas ini. Ketika orang tuamu itu cerewet banget, pakai aturannya, berarti kamu tidak baik, kamu tidak adil, kamu tidak benar. Ya, mungkin sering saya contoh. Jadi misal, Sela kok ibumu dilu-dilu telepon, dilu-dilu WA, dilu-dilu, ya berarti orang tuamu itu punya pengetahuan, punya pengalaman bahwa Sela itu tidak benar. Atau mungkin dia punya gangguan jiwa ngono lho. Atau mungkin dia punya penyakit sing piye lah. Anakku Sela ku gopok arek. Stres titik langsung kejar-kejar. Akhirnya apa? Orang tuamu ngecek terus ini ya. Stel, gimana posisinya? Kuliah bu? Wah, terus sak jam kas dicek mana? Berarti kan kamu bermasalah. Tapi nek Reza gak tau ditakoki bakon budal, bakal gimana? Bodo amat. Ya, seakan-akan dia kan gak dihiraukan, tetapi orang tuanya berpersepsi bahwa sangat percaya pada putra saya. Dia kalau sudah bu, pangestune nggih izin tadi kuliah. Iya Len, wis desamu pun tasih kampung wingi. Dari sini sih ta, asik. Ya wis bedal goblok nanti manfaat. Wis gak takon maneh. Sampai mulai assalamualaikum. Didelok jam kok jam 4 gak takon. Gak mungkin belarah ngono. Warna takon Sela. Jam piro sampean baru pulang, Dok?
sekawan lho Bu dereng dalu. Lho kuliahmu memang sampai jam 4. Ngono takut terus. Berarti masalah bermasalah. Lah apa sih Bu? Aku mang lho jarene Yutumi lho. Awakmu ketemu ndek awakmu Bu kamu kampus ngono. Gue endi Bu ngono. Kok Carrefour apa ngene. Jadi itu ya, semakin banyak aturan, semakin banyak yang diragukan, semakin tegas, maka semakin tidak adil. Jadi negara itu semakin kakek aturan ya tambah gak. Kalau gak banyak peraturan, alah sepeda itu geledak-geledak nolo kan harus nyolong. Gak perlu di gerbang ditutup, kayak CCTV gak usah. Ngomong lo takut dengan sendirinya, punya kesadaran bahwa mencuri itu tidak boleh. Kalau bukan haknya tidak akan diambil. Berarti kan babi. Itu ngomong hukum keadilan gitu. Selanjutnya hukum dan keadilan dapat dikatakan semakin tepat dan tajam peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. Jadi aturan itu semakin ketat, semakin tajam, ya semakin terdesaklah keadilan itu. Jadi awakmu nek adik di celakku, masa Allah Bu, aku gula ceko bergemulara arek Bu, dulu sampai telepon. Para diwaca mereka, tiba anak mama. Solusinya adalah perlu diberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan semakin rupa, keadilan itu bermanfaat, dapat dipertimbangkan, misalnya dirumuskan ancaman atau sanksi maksimal, meskipun demikian dapat mengurangi segi kepastian hukum. Jadi misalnya pokoknya mencuri gak boleh. Terus pernahkah ditanya, apa sendok sampean mundut-mundut ganis sampai kaca sampean ya nopo Bu larene mau wadit ya sapa jengkel tak juwe bapak. Ya kalih ngono masih walaupun guyon. Hubungin sampean kok ngono. Nah. Yang diambil itu gak terima walaupun niatmu guyon. Nah. Ya harus ngomong hukum. Anda mencuri itu hukum. Nang sisi hakim lho iki lho gak sengaja Encen awak musik. Kemudian kita bicara tentang hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan punya hubungan yang sangat erat dan hubungan timbal baliknya. Hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebagai angan-angan. Dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan atau kezaliman. Jadi kekuasaan itu, hukum itu harus ada kekuasaan. Gaya apa gaya aturan yang gak dilakoni. Mosok gaya peraturan untuk dilanggar. Kekuasaan juga seperti itu. Kekuasaan itu kalau nggak ada aturannya, ya sak karepe dhewe, sak mlepeke cangkeme dhewe ya. Ya otoriter ya anu dolen. Yes. Lah, Appleton mengatakan bahwa hukum dan kekuasaan itu karena bercita-citakan keadilan, artinya bercita-cita memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Dikatakan bahwa kekuasaan itu bercita-cita keadilan karena keadilan yang sungguh-sungguh dan mutlak tidak dapat dicapai oleh hukum. Artinya apa ya? Semua orang ketika ngomong menuntut keadilan ada proses hukum. Padahal hukum tidak menjamin orang itu mendapatkan keadilan. Semakin banyak tuntutan, semakin banyak. Akhirnya ya nambah-nambah aja saja. Tapi nek misalnya ketidakadilan kemudian oke lah, apa sih Mbak Sela karep sampean ngeten lho Pak. Ya apa sih Mbak Reza? Akhirnya kan ini ya wis ini loh le sen
kamu nerima, oke. Nek awakmu terus, kamu gak terima aku ya kena niku ngene. Iya. Akhirnya bapakmu nukokno awakmu atau seseorang ya karena keterpaksaan. Tapi nek awakmu misal punya kesadaran, oke lah, kemampuan kita harus diukur, dengan batas kita harus diketahui. Oke, kamu siap, kamu bisa nerima, nggih ikhlas bawa. Ya wis enak. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk meminta maaf. Yang ada adalah perintahnya adalah memaafkan. Pernah dengar nggak? Belum. Ya, pernah. Al-Quran itu atau Allah itu kena riyoyo itu perintah itu bukan untuk meminta maaf, memaafkan. Saya kira ngomong kasta derajat orang memaafkan sama meminta maaf dulu nih. Ya kan memaafkan nih, terima nih kak terima. Ya urusan memaafkan itu butuh kesabaran, kekuatan yang sangat besar. Ya awak tak sepuluh. Tapi dengan catatan selama 1 minggu setiap hari kamu harus membawakan saya es krim. Wah, selesai ya. Siap, pokoknya konjut sepuro, belum nyepuro aku gak popo sel. Emang aku gak kok wawa me awakmu, aku gak dikonco melihat. Jadi dalam ajaran agama kita yang ada adalah memaafkan. Nah memaafkan itu berimplikasi juga minta maaf. Ketika orang itu suka memaafkan, yo semua orang akan ketika kita salah juga mereka akan. Gitu. Makanya ketika ngomong keadilan menurut Appleton di sini, ya, kekuasaan itu kita keadilan. Karena keadilan yang sesungguh-sungguh atau mutlak tidak dapat disengaja. Bila perlu mau sore populer diperintah diisi. Makanya sekarang itu wacana birokrasi tentang pemerintahan itu para ASN, para pejabat itu bukan karena instruksi, bukan rencana, tetapi inisiasi, inovasi. Jadi nek hati kongkon wis sudah menyediakan diri. Oh waktunya begini ya kita harus begini. Siap. Waktunya pulang ya pulang, waktunya tidur ya tidur, waktunya bermain ya bermain. Oke, selanjutnya terkait dengan hukum dan sanksi. Sanksi itu biasanya adalah ancaman hukuman, bukan merupakan unsur pokok esensial dari hukum, tetapi hanyalah unsur tambahan pelengkap. Artinya sanksi itu berlaku apabila hukum itu dilanggar dan oleh karena itu harus ditegakkan. Jadi hukum, sanksi, penjara dan lain sebagainya itu bukan tujuan, bukan ancaman dan sebagainya, tetapi hukuman itu adalah agar mereka-mereka yang melanggar itu bisa jerah, bisa tidak melanggar kembali. Cek kapok lah. Makanya kenapa sih di ajaran kita ketika orang mencuri tangannya harus dipotong? Ketika tangannya dipotong, hukumannya kan secara fisik jelas ya, tangannya hilang. Tapi secara sosial, lu Reza tiba tangannya pedot, berarti saya tahu nyolong ya. Kelemahan hukum di negara kita sekarang itu kenapa tidak menerapkan itu ya akhirnya ini hukumnya masih korupsi sampai triliunan, mari dihukum 15 tahun metu maneh nyalokno dadi maneh ngono. Jadi ketika dia pakai seragam oranye iku jek iso guyang-guyu ngono. Karena tahu kalau nanti bisa dibayar. Ya tidak hanya dibayar, ya, sanksinya lo paling di penjara.
Katakanlah Sela ayai korupsi 300 triliun. Iku sing dikorupsi, badine durung lho. Paling aku denda piro? Kembalikan 300 triliun. Oke, tak balikno. Tapi kan untung dari 300 triliun masih ada. Gak apa-apa, aku di penjara 15 tahun, tapi anakku deposito nih ono 50 triliun. Bungane tok. Kira-kira nek duit 300 triliun, bungane 0,5% atau 0,1%. Sak wulan oleh piro? Gak wis ngomong miliar ya. Maksud sak miliar awakmu dibandani 5 miliar ge urip 2 tahun gak cukup sel. Jadi ngomong sanksi khusus gak apa-apa di penjara, sebenarnya kan kebutuhan rumah kebutuhan sudah tak cukupi, walaupun saat tidak ada. Sama halnya ketika balah aku dipateni, aku meninggal gak apa-apa, anakku kan wis tak tinggali warisan, wis tak kuliah no, wis tak kei warisan iki. Tanah di Terawas ada 5 hektar, perusahaan di Surabaya ada 2, hotel di Jakarta 1, di Bali 2. Masih karena aku gak masalah gitu. Urusan dunia. Hukum yang ngono. Jadi hukum itu tujuannya bukan itu. Makanya kelemahan dari hukum di negara kita itu sanksi itu hanya sekedar fisik saja. Sanksi sosialnya tidak ada sanksi. Wong lho wis gak wedi blas, gak izin blas. Semisal kok tadi saya contohkan. Ya bisa tangannya potong, oh berarti lu tangan sampean kok potong, mari nyolong ya. Coba sing mari korupsi, mari ketok. Oh koruptor, walaupun mungkin sekarang sudah mulailah, artinya orang tidak akan lupa bahwa anak koruptor. Kalau dulu mungkin anak PKI kan dulu ya, dulu ya. Kalau sekarang jadi mbahmu koruptor, pakmu koruptor, anaknya koruptor, gak ngurus. Bapalah bapak koruptor, tapi kan sampe njaluk apa sampean. Sanksi apa dalam pelanggaran itu ada 3. Jadi ada pidana, itu terjadi delik, terjadi sebuah perbuatan yang perdata, terjadinya MSing atau bisa juga non-casing. Artinya ada penyalahgunaan kewenangan. Ada juga pengadilan tata usaha negara, tata pemerintahan. Ini biasanya terkait dengan kelembagaan organisasi. Misalnya, sampean sudah masuk, sudah daftar haji umroh, ternyata KBIH-nya bodong, tak berizin. Akhirnya apa? Gak bisa diproses sampai ke pelaksanaan umroh haji, tidak bisa dilaksanakan. Atau bisa juga paspor sampean palsu. Mosok di barcode nanggene gak kena Pak. Akhirnya dicekel sampai polisi Arab. Loh, ya apa kartu iki? Bener ta gak? Oh, kon karo iku ngeprint kok Mojosari ngono. Iyalah. Oke. Yang terakhir adalah penyimpangan terhadap kaidah hukum. Berarti penyimpangan itu berarti kelainan. Kena apa sih Sela bisa mengabaikan hukum itu? Atau mungkin takut? Atau mungkin bisa kesabaran wong diselingkuhi di depan mata kan. Diselingkuhi di depan mata. Kamu masih tidak apa-apa. Saya yakin dan percaya. Dia lo tonton. Nah, bisa juga orang itu mengabaikan hukum itu karena apa? Selalu karena dia pemaaf, karena dia baik hati. Alah, sholat ngono sepele babalah.
Mungkin dia butuh maaf dia. Ada kalanya wong kan ngono gak pemaaf, sensi ngono. Dituding tok gak trimo rek ngono. Ada juga alasan pembenar. Orang itu mengabaikan hukum atau menyimpan hukum itu karena ada pembenar. Lah apa gak salah kok. Lah iya loh, iki lho mungkin sampean buktine anune mbok sampean. Masya Allah, saya tidak melakukan apapun, saya tidak tahu. Tapi wong butine sampean nerobos dalan ngono. Karo Pak Polisi aku mang lampu merah yo moro tak gietno, lah ngomong yo melok ayo melok. Atau bisa juga Masya Allah, ibu kula ini lho sakit keras, ngapunten Pak, kula niki nduk kula pikiran kula butek. Istilah darurat. Jika ada darurat itu juga menjadikan orang mengabaikan hukum. Pertama, arasan orang pemaaf. Allah subhanahu korban. Kepala sepeda dicolong menit Mas Mane nggih. Menit Mas Mane nggih. Mas Mane. Ya, HP kula dicopet. HP sing dhisik, Nduk. Nggih sampeyan tumbasaken sing tahun wingi niki. Ala Nduk ngono HP. Mas Mane. Mene ayah di rezeki tumbas malih sing luwih apik. Lho, saiki butuhe ya. Ya wis budal. Wis sampe kowe gawe dhisik. Aduh. Ada juga pembelaan terpaksa. Jadi orang itu terkadang juga buta, tidak tahu benar tahu salah, tetap dibela. Misalnya siapa? Ibumu, Reza kawan kami arek yang sing balani sapa? Ngancene Reza ngawur mesti ada temera arek. Lah cok ana arek liwat rodok titik kawan di pauklek tangane ngene. Kemarin ngono ibumu dicakal polisi, ibumu gak terima wong jenenge anak. Gak terima. Atau bisa juga pacarnya ya. Nggak mungkin Mas Reza seperti itu. Saya lo tahu. Mungkin dia punya dasar, punya prinsip sehingga dia melakukan itu. Kayak kasusnya Nabi Khidir sampai Nabi itu ya. Ya apa ngono kok. Ya apa sih? Kayak Lukman Hakim tahu ya. Berjalan naik kuda. Anaknya ditumpakno jaran, tuntun sampai ayahnya. Lho wodok. Anake ayah dikon mlaku dhewe numpak jaran. Akhirnya diwale. Anake sing nonton, ayahe sing ndukung. Ngopo lak gak tau egone mbek anake lho. Ora ngajak. Lah ndi sing bener? Jadi ada juga orang itu membela berbeda. Bisa juga karena pacarnya, bisa juga karena saudaranya, bisa juga karena apa? Bisa juga karena kepentingan. Wah, ini kalau kata bela, aku kecak-kecak apa tuh? Ada juga melaksanakan karena undang-undang. Misalnya Bapak Irisa seorang polisi, baru menolak ibu tua, ya mungkin karena ekonomi ya, nang pasar lo sepeda motor, lali ke helman. Bah, sampai ibu lo, sampai menggunakan kendaraan bermotor itu harus menggunakan helm. Sampai nek kanggo helm ada peraturan lalu lintas sampai ditilang mbak. Iya nak ngene sakjane gak mentolo polisine ya. Tapi karena undang-undang silang aja. Atau bisa juga karena undang-undangnya tidak ada aturan, terus saja. Atau juga karena melaksanakan perintah jabatan. Makanya saiki itu banyak fenomena, mungkin ada yang juga bisa melihat bahwa ono kalane wong ku lho asale apik lho, dadi pejabat lho malah korupsi, ngoten nek yo opo sih.
Apa gak duwe dosa wong iku. Misale nggo kota. Ame sela kota. Anda melihat kayak Kiai Mas'ud Yunus misalnya. Ulama kan ya? Besar kan ya? Mosok Kiai gak ngerti dosa rek. Nah, tapi karena perintah jabatan mau nggak mau kadang ya harus dilakukan. Resikonya jadi orang itu mengabaikan hukum pertama itu karena dia pemaaf. Dia juga karena pembenar. Dia juga karena kondisi darurat. Sajane ono maneh karena alasan psikologis. Karena di rumah dididik taat tertib. Jadi ono apa-apa iku wedene. Pak pripun Pak kula terlambat Pak. Nek ra isa terlambat Pak ngapunten Pak kula terlambat. Salam barang sing resela. Ngapunten Pak pripun iki kula terlambat Pak. Bisa dicukur. Oh, weder. Ada orang yang karakternya seperti itu ada.